Kulawan mertua julid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Paket lagi, paket lagi. Setiap hari ada tukang paket ke rumah ini. Udah kayak ekspedisi aja ya rumahku. Tiap hari tukang paket nganterin paket. Baru duduk sebentar udah ada tukang paket lagi. Nanti 5 menit kemudian ada yang datang lagi. Pusing aku. Sindir mertuaku dari ruang tamu. Ya, semenit lalu aku baru saja menerima paket. Dan mungkin kedatangan Kang Paket mengganggu istirahatnya. Aku lalu masuk ke dalam kamar untuk menaruh paket itu. Dasar menantu gak tahu sopan santun. Mertua ngomong malah ditinggal masuk. Teriak mertuaku lagi. Dan dengan langkah pasti aku keluar kamar untuk menghampirinya. Ada apa, Bu? Tanyaku dengan nada lembut. Kamu itu loh, gak kasihan sama anakku. Tiap hari paket terus yang datang ke rumah ini. Pasti uang anakku kamu habiskan kan untuk berfoya-foya membeli paket-paketmu itu? Tuduh ibu mertuaku tanpa bukti. Aku yang lahirin dia. Aku yang merawatnya dari kecil sampai besar. Hingga dia sekolah tinggi, punya pekerjaan bagus. Sekarang, hasil kerjanya itu malah yang nikmatin orang luar. Ya wajarlah kamu kayak gini ya. Kamu kan dari keluarga miskin. Terus ketemu anakku yang kaya. Pasti kesempatan dong kamu manfaatkan uangnya untuk berfoya-foya. Lanjut beliau lagi. Rasanya aku ingin mencabik-cabik mulutnya itu. Karena sembarangan sekali bicara. Aku memilih diam saja sambil melipat tangan di dada, bersandar ke tembok dan sesekali tersenyum. Tentu hal itu membuat ibu mertuaku semakin jengkel. Kamu ini ya, kurang ajar sekali. Mertua lagi ngomong, malah ketawa-ketawa begitu. Kamu ngeledek. Ucap mertuaku tidak terima. Siapa yang ngeledek sih, Bu? Orang cuma diam aja kok. Jawabku santai. Oh, begini ya cara orang tuamu mengajarimu selama ini? Bu Witri berdiri. Kini tinggi kami sudah sejajar. Ibu gak usah bawa-bawa orang tuaku deh. Aku kayak gini juga gara-gara ibu. Andai ibu tidak cerewet, pasti aku akan menjadi menantu yang sopan dan santun. Jawabku sambil memutar bola mata malas. Halah, saya tahu. Kamu itu memang sengaja kan? Keledek saya. Kamu ini ya, gak pernah diajarin sopan santun sama orang tua kamu. Dan sekarang kamu masuk ke keluarga saya memanfaatkan uang anak saya untuk berfoya-foya. Saya menyesal memberi restu untuk kamu menikah dengan anak saya. Tahu gini, saya jodohkan anak saya sama perempuan pilihan saya. Bu Witri berkacak pinggang, matanya melotot. Bahkan mukanya terlihat memerah menahan amarah. Aduh Bu, ibu kalau nggak tahu apa-apa mendingan ibu nggak usah marah-marah. Karena itu hanya akan buang-buang waktu. Ucapku. Apa maksudmu buang-buang waktu? Yang saya katakan benar kok. Kamu memang orang asing yang berusaha menghabiskan uang anak saya kan? Tanyanya lagi. Kalau iya emangnya kenapa Bu? Aku kan istri dari anakmu. Jadi wajar dong kalau aku memakai uang suamiku. Emang salah? Apa ibu tidak pernah melakukan hal ini dulu saat bapak masih hidup? Kubalikan pertanyaan itu padanya. Kamu malah ngejawab. Malah ngomongin saya lagi. Ya suka-suka saya, itu kan uang suami saya. Jawabnya. Ya berarti sama dong Bu. Ya suka-suka aku, itu kan uang suamiku. Balasku. Bu Itri semakin terlihat jengkel. Bahkan dia sampai mengepalkan tangannya. Mungkin dia geram dengan jawabanku. Dasar menantu tidak tahu sopan santun. Ucapnya lagi membentak. Ibu juga nggak tahu sopan santun sebagai mertua. Jawabku santai. Dan itu membuatnya semakin marah. Lihat aja ya Lisa, akan kuadukan kamu pada Hendra. Adukan saja, aku nggak takut. Aku langsung berbalik dan masuk ke dalam kamar lalu menguncinya dari dalam. Aduh, susah banget sih punya mertua yang nggak tahu apa-apa. Taunya cuma nuduh aja. Gumamku, aku benar-benar kesal dengan kejadian ini. Memang hal seperti ini bukanlah pertama kali, tapi kayaknya kali ini yang paling keterlaluan deh. Aku duduk di pinggir ranjang, mencari kegiatan apa yang bisa aku lakukan untuk meredam amarahku ini. Untung di kamarku ini semuanya serba ada. Bahkan kulkas mini yang berisi cemilanku pun ada di dalam sini. Kuletakkan tersembunyi di dalam lemari, jadi ibu mertuaku nggak tahu kalau di dalam kamarku ini ada kulkas. Ya waktu itu aku masukin kulkas itu pas malam hari, pas beliau sudah tidur. Aku memakan satu buah es krim. Rasanya enak sekali, benar-benar menenangkan.
Ya di rumah ini hanyalah kamarku ini menjadi tempat ternyaman. Yang lain seperti neraka, terutama dapur. Aku masak salah, aku diem aja tambah salah, aku belanja salah, gak belanja makin salah. Aku bingung, mau berbuat baik di rumah ini semuanya serba salah. Entahlah, dan akhir-akhir ini aku memilih melawannya. Ya sudah capek ditindas, udah berusaha buat baik tapi malah gak dihargai. Selesai makan es krim, aku memilih melanjutkan kerjaku. Masih banyak endorse yang belum aku selesaikan. Ya, alhamdulillah aku seorang influencer yang mendapatkan banyak endorse dari brand. Dan paket-paket yang menumpuk di kamarku ini semuanya endorse. Itu barang gratis dari mereka. Aku udah pernah menjelaskan pada ibu mertuaku. Tapi apa tanggapannya? Dia nggak percaya. Katanya, mana ada orang yang ngasih barang gratisan. Dia nggak percaya, sudah ku jelaskan berkali-kali pun rasanya percuma. Dan wanita tua itu terus saja menuduhku menghamburkan uang anaknya untuk membeli paket-paket ini. Ya, ibu mertuaku itu memang gaptek. Dia nggak tahu sosial media. Sebenarnya dia punya handphone, tapi handphone itu jarang dipakai. Kalau dipakai sih kurasa cuma untuk menelpon anaknya saja. Dia nggak tahu cara mengoperasikannya lebih jauh daripada menelpon. Rasanya ingin ku ajari saja ibu mertuaku itu supaya tahu dunia luar melalui sosial media. Tapi baru saja aku mau dekat sama dia. Dia sudah seperti macan, sangat galak sekali, seolah akan menerkamku dan memakanku hidup-hidup. Jadi keurungkanlah niatku itu untuk mengajarinya. Aku takut daripada nanti aku mati berdiri karena diomeli. Ya aku mau dibilang terkenal juga belum terkenal banget, tapi alhamdulillah sudah banyak brand yang mau bekerja sama denganku. Tak sedikit juga videoku yang sudah viral. Tapi ya karena mertuaku gaptek, nggak tahu sosial media, jadi dia nggak kenal siapa menantunya ini. Ya memang selama ini aku kerja hanya dari dalam kamar saja. Nggak pernah keluar dari kamar ini, karena ya tahu kan, rumah ini yang nyaman cuma di kamar. Ruangan yang lainnya seperti neraka. Aku pernah, saat mereview barang, aku buka pintu kamar supaya ibu mertuaku itu tahu kalau aku kerja. Tapi apa katanya malahan? Dia malah mengomeliku, menuduhku seperti orang gila bicara sendiri di depan ponsel. Alhasil, videoku yang lagi review barang itu masuklah suara mertuaku. Dan itu juga salah satu video yang viral. Malu, tapi ada untungnya juga gara-gara itu aku semakin dikenal banyak orang. Sementara suamiku sendiri, dia sudah coba menjelaskan pada ibunya, tapi tetap aja, Bu Witri yang terhormat itu tidak bisa percaya. Atau mungkin lebih tepatnya, dia takut kalau mengetahui fakta yang sebenarnya menantunya ini bukan orang biasa. Bukan seorang wanita yang dia pikir tidak bisa bekerja, tidak berpenghasilan. Dia mau aku harus bisa dihina dan ditindas sesuka hatinya karena aku pengangguran. Mungkin begitulah maunya. Kalau dulu di awal menikah, aku memilih diam. Aku tidak berani membantah. Tapi sekarang sudah jalan 6 bulan. Aku nggak segan lagi membantahnya. Udah nggak tahan juga kupingku ini setiap hari mendengar omelannya. Iya, aku dan Mas Hendra tergolong pasangan baru. Kami baru 6 bulan menikah. Kami bertemu di kampung halamanku sana. Kalian tahu, ibu mertuaku mengira aku ini hanya gadis kampung yang tinggal di desa. Ya, orang tuaku memang memilih tinggal di kebun milik mereka. Bahkan rumah yang kami punya pun sangatlah sederhana, masih terbuat dari papan. Itulah mungkin yang membuat ibu mertuaku mengira kalau aku ini hanya berasal dari keluarga miskin. Padahal beliau nggak tahu, sepanjang jalan yang menuju ke rumahku, kanan kirinya itu kebun milik siapa? Ya milik orang lain lah. Enggak dong, itu milik keluargaku, milik kedua orang tuaku. Entah berapa hektar aku pun nggak tahu. Karena dari jalan besar sampai masuk ke kebunku itu berkilo-kilo. Aku juga belum pernah bertanya pada orang tuaku berapa hektar kebun milik mereka. Orang tuaku menanam banyak tanaman buah-buahan. Ada pisang, jeruk, durian, rambutan, duku, dan entah apa lagi. Aku bahkan sampai lupa tanaman apa saja yang orang tuaku tanam. Karena memang aku jarang ke kebun, yaitu pekerjaanku kan mereview barang, bukan bekerja di kebun. Selama ini aku juga nggak pernah kasih tahu mertuaku. Orang tuaku juga aku larang untuk memberitahunya. Biarlah dia menganggap kalau aku ini dari keluarga miskin. Mas Hendra sendiri juga belum tahu. Entahlah kapan aku akan memberitahu dia sebenarnya aku ini siapa. Suamiku itu taunya ya aku hanya influencer. Mas Hendra juga nggak pernah tahu berapa gajiku sebenarnya karena dia selalu sibuk kerja.
Dia juga nggak pernah nanya secara langsung sih. Mas Hendra sebenarnya orangnya baik, ya ibunya saja yang julid. Suamiku selalu memberikan yang terbaik untukku. Gajinya yang bekerja di perusahaan asing sangatlah besar. Setelah menikah ini, 70% gajinya diberikan ke aku, 30%-nya diberikan ke ibunya. Jangan-jangan gara-gara ini mertuaku julid. Oh, bisa jadi ya, dia kan gak pernah suka sama aku. Pantes dia selalu menuduhku memanfaatkan uang anaknya. Nantilah ku tanya pada Mas Hendra, apakah selama ini sebelum dia menikah denganku, dia selalu memberikan seluruh gajinya pada ibunya? Bisa jadi kan karena hal ini ibunya gak suka sama aku? Sampai sore hari aku hanya di dalam kamar untuk menyelesaikan pekerjaan. Barulah sekitar pukul 5 aku keluar kamar. Aku mau ke dapur melihat adakah piring kotor sekalian mengangkat jemuran. Ternyata di sink cuci piring ada beberapa piring kotor. Sebelum angkat jemuran, aku mencuci piring-piring itu terlebih dahulu. Barulah setelah selesai, aku angkat jemuran. Langsung mau aku lipat saja. Ya sekalian nunggu suamiku pulang. Kalau aku sih sudah mandi, sudah cantik ya. Jadi kalau menyambut suami pulang sudah wangi. Ya untungnya di dalam kamarku ada kamar mandi. Itu juga salah satu hal yang membuatku semakin nyaman di dalam kamar. Rumah mertuaku ini cukup besar. Ada 4 kamar di rumah ini. 2 kamar ditempati sementara 2 kamar lainnya sebagai kamar tamu. Tidak ada asisten rumah tangga di sini. Semua yang mengerjakan pekerjaan rumah adalah aku. Ya walaupun selalu dikomen salah saja sama mertua. Tapi ya tetap, aku mengerjakan kewajibanku. Sebenarnya bukan kewajiban sih, tapi keikhlasan aku untuk membersihkan rumah ini. Karena sesungguhnya tidak ada kewajiban seorang menantu untuk beberes rumah kan? Sebenarnya sebelum Mas Hendra menikah denganku, di rumah ini ada seorang ART, tapi dipecat sama mertuaku. Alasannya sih karena dia memecahkan satu buah gelas. Sangat kejam sekali bukan? Hanya karena memecahkan satu buah gelas sampai dipecat seperti itu. Tapi aku curiga, kalau sebenarnya ibu mertuaku sengaja memecat ART itu supaya aku yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tapi ya sudah, aku tidak apa-apa. Toh aku juga sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah, walau rumah yang aku bersihkan dulu tidak sebesar ini. Pukul 6 hampir tiba. Mas Hendra sudah pulang. Aku menyambutnya. Seperti biasa, dia mencium keningku memelukku sebentar. Ibu kemana sayang? Tanyanya. Mungkin di kamar mas. Tadi ibu habis marah-marah sama aku. Jawabku. Ya aku memang selalu mengadu apapun yang terjadi di rumah ini pada Mas Hendra. Karena aku tidak mau menjadi istri yang memendam semuanya sendiri. Aku mau Mas Hendra tahu semuanya. Anda dia minta bukti pun aku bisa menunjukkannya. Suatu hari aku pernah merekam ibu mertuaku marah-marah gak jelas sama aku. Dan mulai dari situlah Mas Hendra semakin percaya dengan aduanku ini. Masalah apa? Paket lagi? Tanyanya yang sudah paham. Ya apalagi? Aku udah jelasin loh mas, tapi ibumu gak percaya. Aku bingung deh harus gimana, kata aku. Sudahlah, kamu diamin aja. Percuma ngejelasin sama ibu. Dia emang gak tahu teknologi. Mas sebenarnya mau ngajarin dia biar tahu sosial media. Tapi apa katanya? Dia takut terpengaruh hal buruk. Padahal kan ya tergantung kita sendiri. Ibu tuh emang aneh-aneh aja. Kalau kayak gini kan gimana caranya aku menjelasin pekerjaan kamu itu supaya ibu gak marah-marah lagi? Ucap suamiku. Udah lama biarin aja. Mungkin sekarang belum waktu yang tepat. Kita tunggu saja nanti waktu yang tepat. Pasti semua akan terungkap. Ya sayang, kamu yang sabar ya. Maafin ibu. Ucap suamiku itu sambil mengelus kepalaku lembut. Untungnya lipatan pakaianku sudah selesai. Untuk baju ibu mertua, aku letakkan di meja di depan kamarnya. Iya, ada nakas kecil di sana. Ya, aku letakkan saja di sana karena aku takut untuk mengetuk pintu kamarnya, menyerahkan baju ini secara langsung. Lebih baik seperti ini, daripada aku kena omel kan? Aku masuk ke dalam kamar sambil menyusul suamiku dengan membawa pakaian yang sudah aku lipat. Lalu memasukkannya dengan rapi ke dalam lemari. Mas mau mandi langsung? Tanyaku. Iya, gerah banget. Aku segera mengambilkan handuk untuknya. Lalu Mas Hendra masuk ke dalam kamar. Setelah itu, aku langsung mempersiapkan bajunya. Ya, hal ini memang sudah biasa aku lakukan. Aku senang melakukan ini. Aku merasa menjadi istri yang sangat dibutuhkan oleh suamiku. Karena hal seperti ini saja dia mengandalkanku. Apa ini termasuk patriarki? Kalau menurutku tidak. Ini salah satu bagian dari pelayanan seorang istri pada suaminya. Apakah di rumah tangga bunda-bunda seperti rumah tanggaku ini? Pakaian suami, kita yang mengambilkan. Boleh dong komen di bawah. Makan malam pun tiba.
Kali ini kami makan malam dengan sisa lauk tadi siang. Ya masih banyak, sayang kalau nggak dimakan. Untuk mencairkan suasana, Mas Hendra membuka pembicaraan. Oh ya Bu, Ibu ada sesuatu yang mau dibeli nggak? Biar Hendra belikan. Tanya suamiku itu pada ibunya. Gak ada Hen, ibu mah nggak banyak mau. Yang penting anak ibu sehat, ibu sudah tenang. Karena ibu nggak mau kamu nanti kehabisan uang, terus ngutang deh buat memenuhi semuanya. Ibu tahu diri lah. Sepertinya jawaban mertuaku ini menyindirku. Oh ya Mas, kamu gak nanya aku mau apa? Kini aku sengaja bertanya pada Mas Hendra. Oh ya udah kalau ibu nggak ada mau apa-apa. Kalau kamu mau apa sayang? Tanya Mas Hendra. Aku pengen beli motor baru deh mas, soalnya motorku itu udah jelek, mana sering rusak lagi. Jawabku. Ya aku memang memiliki sepeda motor, tapi itu bukan sepeda motorku sih, melainkan sepeda motor Mas Hendra. Itu sepeda motor sudah entah berapa lama. Kondisinya memang sudah cukup memprihatinkan dan kadang sering mogok. Jadi kamu mau beli motor baru? Iya sih, motor itu udah jelek, kadang sering rusak lagi. Ya udah, nanti kalau aku libur kita beli motor ya, jawab suamiku itu. Ya, begitulah Mas Hendra. Dia sangat baik. Kalau dia mampu, dia akan mengabulkan keinginanku. Tuh, istri kamu benar-benar nggak tahu diri. Dia pikir uangmu itu ratusan juta apa? Beli motor kayak mau beli kerupuk aja. Sindir mertuaku lagi. Bu, aku ada uangnya kok. Kalau cuma motor 20 jutaan pun aku mampu belinya, Bu. Jawab Mas Hendra. Hendra, kamu ini bodoh sekali sudah dimanfaatkan sama istrimu ini. Dia banyak sekali menghabiskan uangmu untuk beli paket. Sekarang minta motor baru kayak minta kerupuk. Kamu ini ya keterlaluan sekali sama anakku. Kini ibu mertua beralih menatapku dengan tajam. Ibu kan dengar sendiri. Tadi Mas Hendra yang nanya dan yang nawarin. Kan aku cuma menjawab, Bu. Andai Mas Hendra tidak mau memenuhi juga aku nggak masalah kok. Aku masih bisa bersabar. Jawabku santai. Ya karena aku tidak salah. Kamu itu seharusnya mengerti dong. Suamimu itu capek kerja. Kamu malah memanfaatkannya. Foya-foya beli motor baru lah. Padahal motor itu juga masih bisa dipakai. Katanya lagi dengan membentak. Hingga membuat suasana makan malam itu tidak tenang lagi. Udah Bu, ibu nggak usah marah-marah. Lagi pula kalau misal Hendra beli motor baru, ibu juga bisa pakai kan? Ibu nggak harus pakai motor butut itu lagi. Memang waktunya motor itu pensiun Bu. Kita jual saja untuk tambah beli motor yang baru, kata suamiku. Aduh Hendra, ibu nggak tahu jalan pikiran kamu. Semenjak kamu menikah sama dia, kamu itu nurut banget sama perempuan ini. Kamu tuh udah melupakan ibu. Ibu mertua membanting sendoknya lalu berdiri dan beranjak pergi. Mas, gimana? Ibu marah? Bisikku. Udah kamu tenang aja, nanti biar mas yang bujuk. Lagi pula emang benar saatnya harus beli motor baru. Kasihan kamu kalau kemana-mana, takut motornya mogok. Aku pun hanya bisa menanggapinya dengan tersenyum. Bukan bermaksud ingin memancing emosi mertua. Tapi ya gimana, aku memang butuh motor. Dan aku mau dibelikan oleh suamiku. Sebenarnya aku mampu beli sendiri. Bahkan beli mobil pun aku mampu. Tapi aku tidak mau merendahkan harga diri suamiku dengan melakukan itu. Beberapa hari kemudian, aku benar-benar dibelikan motor baru oleh Mas Hendra. Sementara untuk ibunya, Mas Hendra membelikan kalung emas. Ya katanya biar adil. Takut ibunya makin marah. Karena sejak kemarin ibunya masih suka marah-marah. Motor nanti sore akan diantar ke rumah. Sementara saat ini kami ke dealer memakai mobil. Ya suamiku itu sudah punya mobil. Sesampainya di rumah, Mas Hendra langsung memberikan kalung itu ke ibunya. Ibu, Hendra ada sesuatu. Diterima ya Bu, semoga ibu suka. Ibu mertua dengan malas menerima pemberian dari anaknya. Aku yakin ibu mertua sudah tahu lah apa yang diberikan oleh Mas Hendra itu. Karena dari dompetnya saja, kita sudah tahu apa isi di dalamnya. Makasih nak, jawab ibu mertua dengan cuek. Aku yang tak enak karena dicueki akhirnya memilih pergi dari sana. Tak lama kemudian Mas Hendra menyusulku masuk ke dalam kamar. Gimana mas, ibu suka nggak? Tanya aku. Suka, pilihan kamu emang cocok untuk ibu. Ibu suka banget tuh. Jawab Mas Hendra. Ya tadi kalungnya memang aku yang memilihkan. Berarti aku sudah tahu sekarang selera mertuaku. Dibelikan emas. Sore hari pun tiba. Motor yang kami beli akhirnya diantar. Jadi kamu beneran belikan motor baru untuk Lisa? Tanya Bu Witri dengan ketus. Ya beneran Bu.
Kan aku udah janji waktu itu, jawab Mas Hendra dengan sabar dan lembut. Kamu keterlaluan, Hen. Kamu gak dengerin ibu. Kamu bener-bener udah gak nurut sama ibu sekarang ya? Bu Witri langsung masuk ke dalam kamarnya. Sepertinya ibu mertuaku itu ngambek. Gimana ini mas, ibu marah? Tanyaku. Aku benar-benar malu. Karena saat ini petugas dealer belum pulang. Ya udahlah, mau gimana lagi? Makasih ya mas. Setelah kami sedikit diajarkan bagaimana cara mengoperasikan sepeda motor itu, orang dealer pun pulang. Karena memang motor yang kami beli keluaran terbaru. Agak berbeda di bagian kuncinya. Udahlah, nanti ibu pasti baik sendiri kok. Kamu tenang aja ya. Waktu pun terus berlalu. Kini ibu mertua semakin marah. Dia semakin gak suka. Apalagi kalau ada paket yang datang. Ya lagi-lagi paket itu endorsan. Mukanya selalu menunjukkan ketidaksukaan ketika aku menerima banyak paket. Tapi akhir-akhir ini jarang ngomel sih, sesekali aja ngomelnya. Tapi muka judesnya selalu kelihatan dan dia tunjukkan. Hingga suatu hari, tiba-tiba ada tetangga yang datang untuk main. Jarang banget sih kalau ada tetangga yang kesini. Dan tak apa tujuan ibu itu sehingga main kesini. Bu Witri, assalamualaikum. Panggil tetangga sebelah yang bernama Bu Nova. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak Nova? Tanya ibu mertuaku sementara saat ini aku masih menyapu ruang tamu. Untuk nyapunya ke arah dapur, jadi tamu tidak merasa diusir. Masuk-masuk, kata ibuku mengajak Bu Nova masuk. Tumben, ada apa ini? Gak ada apa-apa sih, saya cuma mau main aja. Sama mau konfirmasi bener gak sih? Kalau yang terkenal itu menantumu. Ucap Bu Nova membuka pembicaraan. Aku yang mendengarnya langsung menoleh. Menantuku terkenal? Kamu salah orang kali. Mana ada dia terkenal? Kerjanya aja cuma di rumah di dalam kamar. Terkenal dari mana? Jawab ibu mertuaku. Aduh Bu Witri ini masa nggak tahu sih kalau menantunya itu terkenal? Dia itu apa ya sebutannya? Saya nggak tahu. Tapi saya sering lihat dia di HP. Suka review-review barang gitu loh. Dan tahu nggak? Banyak loh yang suka videonya. Jutaan lagi yang nonton. Masa situ nggak tahu? Ucap Bu Nova lagi. Nggak mungkin, saya nggak percaya. Mana mungkin menantu saya terkenal? Uang kerjanya di dalam kamar, ngabisin uang anak saya untuk beli paket. Ya lagi-lagi mertuaku menjawab dengan sangat julid. Aduh, kayaknya paket-paket itu dapatnya gratis deh. Menantumu kan terkenal. Pasti banyak yang mau kerja sama-sama dia. Ucap Bu Nova. Sepertinya Bu Nova ini meskipun seumuran dengan mertuaku, dia tidak gaptek. Kayaknya sih Bu Nova ini emak-emak yang selalu up to date. Mbak Lisa, bisa kesini sebentar? Saya mau tanya. Beneran itu Mbak Lisa kan? Soalnya mirip banget. Tanya Bu Nova lagi. Dan dia memanggilku. Aku tersenyum lalu menyandarkan sapu di dinding. Sebentar ya Bu, saya ambil HP dulu. Aku pun meminta izin. Tak lama aku sudah kembali dengan ponsel di tanganku. Yang ibu maksud yang ini. Aku memutar beberapa video yang sudah aku unggah ke sosial mediaku. Iya, bener yang ini. Ini beneran Mbak kan? Tanya Bu Nova sangat antusias. Aku pun mengangguk. Wah, ternyata di tempat kita ini ada orang terkenal. Kok Mbak Lisa selama ini diam-diam aja sih? Tanya Bu Nova. Jadi saya harus gimana Bu? Apa saya harus buat pengumuman di masjid kalau saya ini influencer begitu? Kayak ngumumin orang meninggal. Aku pun bertanya dengan nada bercanda. Aduh, Mbak Lisa ini ada-ada saja. Ya nggak gitu dong Mbak. Tapi saya senang ada orang terkenal di sini. Saya juga mau tanya-tanya. Beneran kan bisa dapat duit dari sana itu? Dari upload-upload video itu? Tanya Bu Nova. Dia sangat kepo sekali ternyata orangnya. Iya dong Bu, apalagi kalau udah dapat kerjasama sama brand. Makin banyak uangnya. Jawabku sengaja melebih-lebihkan. Ya walaupun sebenarnya uang hasil dari konten itu sangat banyak. Tujuannya aku bicara seperti itu agar mertuaku percaya. Wah iya ya enak dong. Cuman kerja dari kamar, duit sudah mengalir. Jawab Bu Nova lagi. Iya Bu, alhamdulillah. Cuman kerja dari rumah, yang dikira orang nganggur, banyak uangnya. Jawabku. Sementara itu, ibu mertuaku hanya diam saja. Biasanya dia akan selalu menyela omonganku, tapi kali ini enggak. Dia terlihat memperhatikan, seolah ingin tahu dan mungkin sedang mencari kebenarannya. Bu Witri,
Masa nggak percaya kalau menantunya ini orang terkenal? Semua tetangga kita juga udah pada tahu karena saya yang kasih tahu. Masa Bu Witri sebagai mertua nggak tahu sama sekali sih? Kini Bu Nova beralih ke mertuaku, menanyakannya untuk yang kesekian kali. Saya nggak percaya, pasti itu video orang yang dia ambil. Ternyata mertuaku malah menuduhku yang bukan-bukan. Mana bisa lah Bu, video orang diambil terus diedit muka sendiri, nggak bisa. Itu loh kelihatan asli banget. Ibu ini memang benar-benar gaptek. Ucap Bu Nova menyindir mertuaku. Dan kali ini sepertinya ibu mertuaku itu sangat-sangat tersinggung. Mbak, kalau sampean kesini cuman mau nyindir saya, mendingan sampean pulang. Saya nggak terima ya, saya dibilang gaptek. Apa itu gaptek? Saya ini gini-gini, tahu kok. Saya punya handphone, handphone saya mahal. Jawab mertuaku. Ya dia menyombongkan handphonenya yang mahal itu. Padahal dia tidak benar-benar bisa mengoperasikannya. Ih, Mbak Witri ini keterlaluan ya. Ya sudah sih, kalau nggak mau dikasih tahu. Payah kalau ngomong sama orang gaptek, nggak ngerti-ngerti. Mbak Lisa, saya pamit ya. Tujuan saya kesini cuma mau nanya itu kok. Dan kalau emang bener, alhamdulillah, saya akan dukung Mbak Lisa. Mbak Lisa, kok betah sih tinggal sama mertua kayak Bu Witri ini? Kalau saya mau udah minggat dari dulu-dulu juga. Bu Nova langsung berdiri dan pergi. Bahkan ya, seperti orang yang bertamu tapi tidak tahu sopan santun. Tapi wajar, mungkin dia tersinggung dengan ucapan ibu mertuaku. Kini tersisalah aku dan ibu mertua. Dia menatapku sekilas dengan sinis. Kamu itu ya, sok-sokan mau jadi orang terkenal. Uang kerjamu di kamar, kamu gak usah halu, ucap beliau. Aku gak halu, Bu. Aku emang cukup dikenal, jawabku. Aku tidak mau bilang kalau aku terkenal, tapi aku mau bilang kalau aku cukup dikenal. Halah, mana buktinya? Tumben-tumbenan ibu mertuaku ini minta bukti. Ini Bu, ini video-video yang aku buat. Ini, masa ibu tidak mengenali wajah menantu ibu yang cantik dan imut ini? Aku bergaya seolah seimut mungkin, hingga membuat ibu mertuaku semakin jengkel. Bisa aja kan ini editan? Tanyanya. Emang ibu tahu mana yang editan mana yang bukan? Ibu aja mau diajarin gak mau, ucapku. Kamu ini ya? Beliau malah semakin geram lalu pergi. Aku pun gak mau ambil pusing. Aku milih melanjutkan pekerjaanku yang belum selesai tadi. Masih ada 2 kamar yang belum aku sapu dan juga dapur. Hari ini tidak ngepel dulu, aku biasa ngepel 2 hari sekali. Jadi siang ini bisa agak santai lah. Selesai nyapu di bagian dapur, aku mau langsung ke depan. Terlihat ibu mertua keluar dengan membawa tasnya. Ibu mau kemana? Tanyaku dengan sedikit berteriak karena memang ibu sudah sampai di pintu depan. Mau pergi sebentar, jawabnya dengan teriak juga. Mau kemana ibu mertuaku ya? Gumamku dalam hati. Karena tumben sekali panas-panas begini dia mau keluar rumah. Kalau di rumah sendirian gini rasanya sangatlah aman. Aku langsung masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, menyalakan AC, rebahan di kasur sambil makan cemilan. Dan gak lupa sambil nonton drama Korea tentunya. Sehabis zuhur, ibu mertuaku itu baru kembali. Tapi aku gak berani bertanya beliau dari mana. Takut nanti diterkam. Beberapa hari kemudian, sikap ibu mertuaku tiba-tiba berubah. Yang biasanya selalu menyalahkanku kini bicara dengan nada yang sangat lembut. Lisa, ibu bantu ya masaknya, ucapnya dengan lembut. Aku ingin bicara tumben tapi takut menyinggung perasaannya. Oh iya Bu, boleh. Beliau langsung mengambil alih memotong sayuran. Kok malah jadi canggung ya kayak gini? Kira-kira aku mau ngomong apa ya? Lisa, baksonya dipotong besar-besar atau kecil-kecil? Tanya ibu mertua. Karena memang aku mau masak capcay. Tipis-tipis aja Bu, biar enak, jawabku. Oh iya Lisa, ternyata beneran ya, kamu sangat terkenal. Ibu baru tahu. Maaf ya, ibu selama ini gak percaya. Aku pun melongo. Ibu mertuaku minta maaf. Aku menepuk pipiku pelan, memastikan apakah aku mimpi atau tidak. Dan terasa sakit. Kenapa? Kamu digigit nyamuk? Tanya ibu mertua. Mungkin dia mendengar tepukan pipiku tadi.
Iya bu, tadi digigit nyamuk, jawabku berbohong. Aduh, sakit, berarti aku nggak mimpi. Kenapa ibu minta maaf? Tanyaku. Iya, ibu menyesal, nggak percaya sama kamu. Ibu kemarin udah nanya-nanya sama tetangga, dan mereka ternyata tahu kalau kamu terkenal. Ibu nggak nyangka banget. Ibu juga udah diajarin bagaimana cara main aplikasi hitam. Ibu udah nonton videomu di sana. Ibu juga ngasih love loh ke kamu, jawabnya. Apa? Ibu ngasih love ke aku? Berapa kali? Tanyaku penasaran. Semua video kamu udah ibu tonton, dan semuanya ibu kasih love merah-merah itu loh, jawabnya. Aku pun hanya bisa tersenyum. Makasih ya bu, berarti ibu suka sama video aku, ucapku. Sama-sama, kapan-kapan, boleh dong. Ibu diajak buat video bareng, ibu pengen terkenal juga kayak kamu. Aku hanya bisa menahan tawa. Lucu juga ibu mertuaku ini. Tapi tunggu, benarkah dia sudah benar-benar berubah? Atau ada maksud terselubung? Ya, aku tidak bisa percaya begitu saja. Iya deh bu, kapan-kapan aku ajak buat video bareng ya, jawabku. Semakin hari, ibu mertua semakin berubah. Dia benar-benar menunjukkan perubahan positif. Mas Hendra pun sampai heran. Karena kini dia sering melihat kami sangat dekat dan akrab. Aku juga bahkan sering mengajari ibu mertua bagaimana cara mengoperasikan ponsel dan membuat video. Sayang, ibu udah percaya kalau kamu influencer? Tanya Mas Hendra. Iya mas, itu karena Bu Nova, jawabku. Dan aku menceritakan apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Oh gitu ceritanya. Ya syukur deh kalau ibu percaya. Iya mas, sekarang kalau ada pakai datang ibu nggak pernah marah lagi. Malahan kepo isinya apa. Dan tahu nggak mas, kemarin aku kan buat video sama ibu. View-nya banyak, videonya banyak yang suka. Kami dapat endorse daster mas, harus pakai berdua. Tahu nggak, ibu setiap hari nanyain kapan dasternya datang. Dia udah nggak sabar mas. Aku jadi lucu liat ibu, jawabku. Ya wajar lah, ini kan endorse pertama ibu. Mudah-mudahan kalian makin akrab ya. Aku seneng kalau pulang ke rumah nggak ada pertengkaran kayak gini. Aku pun hanya tersenyum. Iya, aku pun menginginkan situasi seperti ini. Beberapa waktu kemudian, video endorse bersama mertua semakin viral. Aku benar-benar gak nyangka. Ternyata collab dengan mertua membawa rezeki yang luar biasa. Orang tuaku bahkan sampai datang ke sini saking tidak percayanya. Mereka ingin membuktikan sendiri, benarkah anak perempuannya ini sudah akrab dengan ibu mertuanya. Ya, orang tuaku tahu bagaimana sikap mertuaku, dan mereka menyuruhku sabar. Karena mereka yakin suatu hari mertuaku akan berubah cara melihatku. Dan ternyata benar, hari itu sudah tiba. Kedekatanku dengan ibu mertua jauh di luar ekspektasi. Kami seperti ibu dan anak, bukan seperti menantu dan mertua. Waktu pun terus berlalu. Kali ini, Mas Hendra lagi libur kerja. Kami memutuskan untuk pulang ke kampungku. Sekalian mau panen durian. Bu Besan, kok kami diajak panen durian ke sini? Nanti bos Bu Besan marah loh. Tanya ibu mertuaku. Namun nada bicaranya kali ini lebih hati-hati, tidak seperti biasanya. Siapa yang mau marah Bu Besan? Kan yang punya kebun ini saya, jawab ibuku dengan santai. Ibu mertuaku langsung terkejut. Hah? Kebun ini milik Bu Besan? Beneran? Tanya Bu Witri tidak percaya. Beneran Bu Besan, alhamdulillah ini kebun milik kami. Jadi kalau Bu Besan mau panen sebanyak mungkin boleh. Ucap ibuku lagi. Beneran ini Bu Besan, saya nggak mimpi kan? Selama ini jadi saya salah mengira. Maaf Bu Besan, saya pikir Bu Besan. Udah, gak usah dilanjutkan Bu Besan. Saya sudah mengerti. Tidak apa-apa. Saya juga tidak tersinggung sama sekali. Aku sangat bangga pada ibuku. Beliau sama sekali tidak tersinggung. Ya walaupun sebelumnya aku juga gak tahu sih gimana rasanya kalau direndahkan. Sekali lagi saya minta maaf ya Bu Besan. Ucap ibu mertuaku lagi. Iya Bu Besan, tidak apa-apa. Ini, kita lanjut yuk ngambilin duriannya lagi. Nanti keburu sore loh. Kami pun lanjut mengumpulkan durian yang sudah jatuh. Selesai ngumpulin durian, kami istirahat di pondok yang memang ada di tengah kebun durian itu.
Tentu sambil makan durian yang sangat manis. Tak lama kemudian, ayah dan Mas Hendra juga sudah kembali. Gimana rasa duriannya? Enak gak? Tanya ayah. Enak banget, manis sekali Pak Besan. Terima kasih ya. Kami pun bercengkrama dengan hangat, tertawa, bercanda, layaknya seperti keluarga yang sangat bahagia. Tak lupa, aku mengabadikan momen kebersamaan ini dan aku up ke sosial mediaku. Banyak yang berkomentar positif. Mereka sangat senang karena aku dan mertuaku sekarang sudah dekat. Iya, yang menjadi sorotan adalah hubunganku dengan ibu mertua yang sudah sangat baik saat ini. Tidak seperti dulu. Alhamdulillah, semua berjalan sesuai dengan harapanku. Hanya satu yang belum bisa aku wujudkan, yaitu memiliki anak. Mungkin aku dan Mas Hendra harus bersabar lebih lama lagi. Sudah setahun pernikahan, kami belum juga dikaruniai momongan. Semoga tahun berikutnya kami disegerakan. Ya, harapan akan selalu ada kan? Kami juga nggak lupa berusaha dan berdoa. Baiklah Bunda, semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran ya. Ingat, jangan pernah julid jadi mertua. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan membantu kita saat kita kesulitan. Perlakukan anak dan menantu dengan adil, agar mereka merasa dihargai. Kalau sebagai mertua, kita menunjukkan sikap yang baik dulu, pasti menantu juga akan menunjukkan sikap yang sama. Bener nggak nih bunda-bunda yang sudah punya menantu? Boleh dong komen di bawah. Awas ya kalau di sini ada mertua yang julid kayak di cerita ini, tak cubit nanti. Oke bunda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.